Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Pagi Bu. Pagi Bu. Selamat pagi Bu. Gimana kabarnya hari ini? Baik Bu, sehat. Sehat, alhamdulillah ya. Oke, alhamdulillah kita bisa bertemu lagi bersama Ibu ya. Kita belajar lagi pembelajaran PPKN. Gimana, senang nggak ketemu Ibu lagi belajar PPKN? Sangat senang Bu. Senang ya, oke. Sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Ibu minta Tajam untuk memulai pembelajaran, untuk berdoa dulu. Diwakili sama Tajam. Mangga. Baiklah teman-teman, marilah kita berdoa. Semoga pelajaran kita berjalan dengan hikmat. Doa dimulai. Selesai. Ya, alhamdulillah. Terima kasih Natajam sudah memulai pembelajaran hari ini dengan berdoa. Untuk apa sih? Yaitu untuk mempermudah kita ya untuk dalam pembelajaran, supaya pembelajaran ini lebih bermanfaat. Oke, gimana, pada semangat nggak ini belajarnya kira-kira? Semangat ya. Saya belum makan Bu. Oh, belum makan. Kenapa? Belum sarapan ya. Oke, ditahan dulu ya. Cuman hanya aduh, ternyata. Sabar ya, nanti setelah pembelajaran Ibu, setelah itu istirahat baru boleh makan ya. Oke, biar sebelum mulai pembelajaran Ibu mau cek dulu kehadirannya. Kira-kira ada yang nggak hadir nggak di kelas ini? Siapa yang nggak hadir? Hadir, alhamdulillah ya, semuanya hadir. Oke, biar tambah semangat ya, Nah Edi kan tadi belum sarapan. Kita memulai pembelajaran dengan bernyanyi dulu ya. Sini ada lagu Bagimu Negeri ya, semuanya harus menyanyi ya di sini biar makin semangat belajarnya. Kira-kira ada nggak di sini? Sudah ada belum lagunya? Ya, sudah ya untuk menyanyikan lagu nasionalnya. Kira-kira udah makin semangat nggak ini anak-anak semuanya setelah menyanyi? Sudah Bu, sudah sangat semangat ya, alhamdulillah. Oke. Oke, kita mulai saja pembelajaran hari ini ya, karena sudah dibuka dengan lagu Bagimu Negeri ya. Jadi membuat kita itu bersemangat gitu ya, mencintai yang namanya negara Indonesia ya. Oke, kita mulai pembelajaran hari ini. Sebelum Ibu memulai pembelajaran hari ini, kira-kira ada yang masih ingat nggak pembelajaran di minggu lalu kita membahas apa? Coba, ada yang masih ingat? Siapa yang masih ingat di sini? Minggu kemarin kita sudah membahas pembelajaran mengenai materi apa? Saya Bu. Coba Naedi apa? Iya, kemarin itu membahas tentang sanksi hukum Bu. Sanksi-sanksi hukum. Sanksi-sanksi hukum. Boleh. Ada lagi nggak teman-teman yang lainnya? Kira-kira kita membahas mengenai apa? Lembaga peradilan, Bu. Lembaga peradilan. Oke, terima kasih Nak Edi dan Nak Fahmi ya sudah mengingatkan kembali materi sebelumnya ya. Sangat luar biasa ya, berarti kalian sudah membaca di rumah ya materi-materi yang kemarin telah dipelajari. Benar ya pendapatnya Fahmi, yaitu mengenai lembaga peradilan. Oke, untuk yang lainnya dibuka lagi ya materi-materi sebelumnya biar supaya tidak lupa. Oke, untuk pembelajaran di pagi hari ini, di sini Ibu akan menyampaikan materi mengenai menampilkan sikap yang sesuai dengan hukum ya.
Oke, Ibu di sini akan menjelaskan dulu mengenai tujuan pembelajaran kita di pagi hari ini, yaitu yang pertama mengenai tayangan video ya. Nanti Ibu akan menayangkan video kepada kalian. Kalian mengidentifikasi contoh perilaku yang mencerminkan kepatuhan terhadap hukum itu seperti apa. Nah, terus melalui diskusi nanti Ibu akan buatkan kelompok ya, menganalisis contoh perilaku yang bertentangan dengan hukum ya, beserta sanksinya seperti apa. Lalu dengan melalui diskusi tersebut menganalisis contoh perilaku yang mencerminkan kepatuhan terhadap hukum. Ya, selanjutnya setelah berdiskusi kalian mempresentasikan hasil diskusi kalian ya mengenai bagaimana sih sikap yang harus kalian tunjukkan ya sesuai dengan hukum. Oke, kira-kira sebelum memulai pembelajaran dari materi yang sudah Ibu sampaikan ya, Ibu mau bertanya dulu sebelum kita memulai pembelajaran. Apakah kalian di sini tahu mengenai sikap yang sesuai dengan hukum itu sikapnya seperti apa sih? Kira-kira ada yang tahu nggak? Contohnya seperti apa? Coba siapa yang mau menjawab pertanyaan dari Ibu? Ada tidak? Saya, Bu. Oh, boleh. Nah, Neni, silakan. Bagaimana sikapnya? Ya, mengenai sikap yang sesuai dengan hukum itu seperti kita mematuhi peraturan, Bu. Terus peraturan. Ya, terus kalau contoh sikapnya itu kita seperti memakai helm, Bu, pada saat berkendara. Oke, terima kasih Neni. Ya, jawabannya sangat bagus sekali ya. Kita mengambil salah satu contoh ya, sikap yang harus kita lakukan sesuai dengan hukum. Salah satu contoh yang dijelaskan sama Neni mengenai peraturan lalu lintas ya. Ketika kalian mau berangkat sekolah, wajib memakai helm gitu ya, walaupun sekolahnya dekat. Jangan gara-gara dekat, nggak usah pakai helm, karena helm demi keselamatan juga ya, selain dari peraturan. Ada lagi nggak kira-kira dari teman-temannya mengenai silahkan Fahmi. Ibu, sikap Contohnya. yang sesuai dengan hukum di sekolah, kayak kita harus memakai seragam sesuai dengan yang sudah ditentukan, Bu. Misal di hari Senin kita pakai putih abu, nanti di hari Selasa mungkin pakai yang berbeda, jadi harus sesuai dengan yang sudah ditentukan oleh sekolah, Bu. Tidak boleh seenaknya sendiri, Bu. Oke, luar biasa ya Napahmi ya, memberikan contoh sikap yang sesuai dengan hukum di sekolah, yaitu mengenai aturan memakai baju ya. Kenapa Natajam beda bajunya hari ini? Tidak memakai putih abu. Iya Bu, Bu, kehujanan Bu. Malam kehujanan, iya. Jadi bajunya berbeda ya. Iya, Jadi Bu, memakai batik. Oke, untuk lain kali supaya lebih kompak gitu ya, kita harus mematuhi aturan yang ada di sekolah ya. Kalau bisa baju sekolahnya ada 2 ya, jadi biar kalau misalnya basah bisa diganti. Oke, dari pertanyaan yang Ibu berikan, alhamdulillah ya semuanya sudah memberikan contoh atau gambaran ini pembelajaran hari ini ya, pada pinter-pinter semuanya ya. Oke, kita mulai saja di sini ya. Menampilkan sikap yang sesuai hukum ya. Nanti kita akan jelaskan mengenai bagaimana sih sikap yang sesuai dengan hukum, terus perilaku yang bertentangan dengan hukumnya, macam-macam sanksinya, dan macam-macam perilaku yang bertentangan dengan hukum. Oke, di sini ada sebuah video ya yang akan Ibu tayangkan, video pembelajaran ya mengenai sikap yang sesuai dengan hukum. Coba kalian siapkan dulu buku catatannya ya, catatan masing-masing. Sudah belum disiapkan? Sudah? Sudah ya. Oke, disiapkan. Setelah Ibu tayangkan video, kalian simak baik-baik videonya mengenai pembelajarannya, dan kalian boleh tuliskan mengenai pemahaman kalian yang kira-kira apa sih yang akan ditanyakan atau apa yang kalian belum paham di dalam video pembelajaran tersebut ya. Jadi jangan disimak saja, jadi diperhatikan baik-baik ya materinya seperti apa. Siap ya Ibu tayangkan ya. Kira-kira sudah ada apa belum videonya? Sudah ya? Ada Bu. Ya.
Oke, sudah ditayangkan ya sama Ibu video pembelajarannya. Kira-kira tadi setelah melihat tayangan video ya mengenai cuplikan video tersebut, kalian apa sih yang kalian tuliskan? Misalnya ada yang belum kalian pahami ya mengenai penjelasan materinya, ataupun mungkin ada kata-kata yang memang belum kalian pahami di dalam video tersebut. Boleh kalian tanyakan. So, kita buka sesi tanya jawab ya. Coba kira-kira ada yang mau bertanya tidak? Tadi ada yang sudah dituliskan di buku kaliannya masing-masing? Ada yang sudah menulis pertanyaannya? Silahkan yang mau bertanya. Saya Bu, Boleh, Fahmi. tadi Silahkan. saya melihat Ibu ada salah satu pasal yang membahas tentang apabila mengetahui rencana kejahatan tetapi kita tidak melaporkannya, kenapa malah kita yang bisa terkena hukuman juga Bu? Kan padahal di situ kita hanya mengetahui Bu, tapi tidak Iya. melakukan. Itu kenapa kita bisa dihukum Bu? Jadi dihukum ya. Oke, pertanyaan yang sangat bagus ya dari Fahmi. Kira-kira ada yang bisa menjawab nggak pertanyaan dari Napahmi? Katanya kenapa sih tadi kalau misalnya kita tidak melaporkan suatu kejahatan, malah kita yang menjadi dihukum ya, menjadi istilahnya jadi tersangka gitu ya dalam kasus tersebut gitu. Padahal kita kan nggak salah apa-apa gitu. Kira-kira ada yang bisa menjawab nggak? Saya Bu, Boleh, silakan. kalau menurut saya, karena di sana ada unsur pembiaran Bu. Kalau Ya. secara hukum berarti kita juga mendukung tindakan kejahatan yang dilakukan. Ya. Padahal sebagai warga negara, kita harus sama-sama dalam memberantas tindakan kejahatan atau pelanggaran hukum. Oke, luar biasa ya jawaban Naedi ya. Ternyata di dalamnya menurut Naedi barusan dijawab kenapa sih bisa dihukum karena membiarkan gitu ya. Kalau misalnya memang kita tahu kenapa tidak melaporkan gitu ya. Kenapa membiarkan supaya mendukung ya yang namanya penegakan hukum di Indonesia itu seperti apa gitu. Jangan sampai kita malah istilahnya acuh ya terhadap pelanggaran hukum yang terjadi di Indonesia. Kira-kira ada yang mau menambahkan lagi nggak jawabannya? Atau ada pendapat lain mengenai pertanyaan dari Fahmi? Tidak ada? Cukup Bu. Cukup ya. Oke, kita mulai saja. Oke, cukup ya. Siap. Oke, untuk video yang tadi setelah Ibu tayangkan ya, sekarang sudah kalian simak juga, terus sudah kalian pahami juga ya, sudah ditanyakan juga apa yang tidak paham di dalam pembelajaran video tersebut. Nah, di sini untuk link bahan ajar ya dan LKPD-nya Ibu share ya, di situ ada linknya, silahkan kalian buka di HP kalian masing-masing ya. Untuk sekarang kita akan mulai untuk pembelajaran per kelompok ya. Coba kalian buka dulu
link bahan ajarnya ya dan link LKPD-nya. Apakah sudah? Sudah adakah? Ya, Bu. Nah ya. Oke, kita mulai saja ya. Oke, untuk di LKPD-nya di sini Ibu akan membagikan kelompok. Nah, kira-kira mau dibagikan Ibu atau mau ditentukan sama kalian? Dibagikan Ibu aja, Bu. Soalnya kami nanti nggak ada yang mau jadi ketua. Iya ya, supaya lebih adil ya. Kadang suka pengennya sama teman dekat gitu ya, biar lebih merata. Oke, Ibu akan membagikan kalian ke dalam 5 kelompok ya. Di sini Ibu akan bagi. Di sini kelompok 1 ya, Ibu sudah bagi, yaitu ada Tazam, ada Tri Rizky, Asila, Rizky, Sabrina. Kelompok 2 ada Edi, Neni, Muhammad Taib, Hilda, Adit. Ya, yang ketiga ya ada Tommy, ada Wida, Ajeng, Ira, dan Irni. Kelompok 3 ada Solihin, Intan, Kurniawati, Muhammad Maimun, dan Mita. Kelompok 5 Mira, Muhammad Fahmi, Saifullah, Salsa, dan Pani. Oke, untuk kelompoknya coba dicatat ya, takutnya nanti lupa. Oke, sekarang kalian duduk per kelompoknya masing-masing ya, karena Ibu sudah tentukan kelompok kalian masing-masing. Coba, sudah belum? Duduknya per kelompok? Sudah, Bu. Saya nggak kebagian kursi, Bu. Oh, nggak kebagian kursi. Aduh, coba cari dulu di kelas sebelah ya. Lihat aja ada kursi yang lebih ya. Oke, sudah semuanya siap ya? Udah, Bu, siap. Oke, di sini Ibu sudah memberikan LKPD ya, tadi melalui link Google Classroom. Nah, untuk tugasnya coba kalian amati ya gambar yang ada di dalam LKPD sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Di situ gambarnya itu berbeda-beda ya. Jadi kalian Ibu akan suruh kalian untuk menganalisis sebuah gambar ya dari kasus ya pelanggaran hukum. Nah, di situ kalian kerjakan di lembar LKPD yang tersedia ya sesuai kelompoknya masing-masing. Lakukan diskusi dengan teman kelompoknya ya mengenai permasalahan yang sesuai dengan gambar yang kalian peroleh ya. Jadi jangan sampai ketua kelompoknya aja yang mengerjakan. Jadi yang lainnya ikut serta ya. Nah, tajam ya, bantu temannya juga ya. Oke, di sini lalu untuk hasil pengerjaannya, Ibu nanti akan minta kalian untuk presentasikan ya di depan kelas secara bergantian dengan kelompok yang lainnya. Lalu untuk hasil laporan kerja kelompoknya kalian kirim ke Google Classroom ya. Oke, sini kelompoknya sudah ada ya. Untuk diskusi kelompoknya Ibu mulai ya, Ibu kasih waktu 30 menit ya. Cukup kira-kira? Cukup ya. Oke, di situ ada gambar ya di LKPD-nya, silakan dibuka. Kelompok 1 gambar mengenai pelanggaran apa, kelompok 2 mengenai apa, kelompok 3, kelompok 4 dan kelompok 5. Oke, di sini untuk pertanyaan di dalam diskusi kelompoknya ya yang harus kalian analisis. Di sini mengenai gambar ya, analisis perilaku apa sih yang terjadi di gambar tersebut. Misalnya kelompok tajam itu tadi dapat gambarnya tentang apa kira-kira? Tajam. Kelompok berapa tadi tajam? Kelompok 1, Bu. Kelompok 1 ya, itu gambarnya tentang apa kira-kira Anak tajam? muda, anak kecil, Bu. Bocah-bocah mengendarai sepeda motor. Gitu. Ya, anak kecil, berarti itu suatu pelanggaran kan ya. Nah, boleh tajam nanti analisis mengenai gambarannya itu terjadi istilahnya kasusnya seperti apa sih, itu kasus pelanggaran hukumnya tentang apa gitu ya. Terus masuk kepada pelanggaran apa gitu ya. Terus bagaimana cara penegakan hukumnya atau solusi sanksinya terkait gambar kasus tersebut. Jadi supaya yang gambar yang kalian analisis itu tidak terjadi lagi gitu ya mengenai pelanggaran kasusnya. Lalu yang terakhir analisis akibat yang akan terjadi apabila pelanggaran hukum atau norma yang terjadi dalam gambar tersebut dibiarkan saja. Kira-kira kalau dibiarin nggak ada sanksinya,
efeknya seperti apa sih? Jadi kalian analisis ya di sini sesuai kelompoknya masing-masing. Siap ya? Apa ada yang mau ditanyakan? Kira-kira untuk pengerjaan kelompoknya. Kalau misalnya ada yang tidak paham, boleh ditanyakan ke Ibu langsung ya. Ada yang mau ditanyakan tidak? Apakah sudah mengerti semuanya untuk tugas kelompoknya? Sudah ya? Oke, sekarang dikerjakan ya. Apakah sudah selesai mengerjakan diskusi kelompoknya? Saya sudah, Bu. Sudah. Wah, hebat ya. Kelompoknya Sudah, Fahmi Bu. sudah selesai. Kelompok yang lain juga mengikuti ya, sudah selesai juga. Oke, kita mulai presentasi diskusi kelompoknya ya. Untuk yang maju ke depan, yang pertama di sini kelompoknya Tajam. Sudah beres kah? Untuk kelompok Tajam? Sudah Bu, mungkin Sudah ya. ini Bu yang mau nyampaikan Bu. Oh, Natri ya. Natri Rizky. Silahkan Natri Rizky untuk dipresentasikan hasil pengerjaan kelompoknya. Baik Bu, tadi saya sudah berdiskusi dengan Tazam. Gambar yang kita dapat adalah gambar seorang siswa SMP yang mengendarai sepeda motor, ya. Kemudian dia juga tidak memakai helm. Nah, ini merupakan salah satu pelanggaran yang terjadi di lalu lintas. Kenapa? Karena satu, umurnya masih di bawah umur ya, masih di bawah umur, kemudian dia memakai sepeda motor. Nah, itu jelas-jelas dilarang. Kemudian juga tidak memakai helm. Nah, ini yang nantinya akan membahayakan dirinya sendiri. Gitu. Itu Bu, diskusi dari kelompok kami tadi. Terima kasih. Oke, terima kasih atas pemaparan diskusinya ya. Oke, di sini sangat bagus ya mengenai presentasi kelompok dari kelompok 1 ya. Ada yang mau menambahkan nggak tadi dari kelompok 1? Saya bertanya, Bu. Silahkan, ada yang mau bertanya, silahkan Edi. Apa pertanyaannya? Itu kan anak kecil ya, Bu, yang bawa sepeda motor. Iya, Edi. Terus yang pasti itu kan atas persetujuan orang tua ya, Bu ya. Apakah orang tuanya bisa dihukum juga, Bu? Karena anaknya bawa motor masih di bawah umur yang pasti belum punya SIM. Ya, pertanyaan yang sangat bagus ya. Beri tepuk tangan untuk Naedi ya. Oke, untuk kelompok 1 silahkan dijawab ya pertanyaan dari Naedi ya mengenai bagaimana sih itu sanksi yang diterima sama orang tuanya kalau misalnya anaknya yang di bawah umur kok dibiarkan saja membawa kendaraan bermotor yang memang jelas-jelas tidak boleh dilakukan ya. Kira-kira tanggapan dari kelompok 1 seperti apa mengenai permasalahannya? Silahkan Nataza. Jadi kalau misalkan ada yang demikian, maka sanksi yang tepat untuk orang tua selaku kepala keluarga utama ya seperti itu, mungkin dilakukan peneguran ataupun pemanggilan Bu oleh pihak berwajib. Orang tua tersebut dipanggil, terus kemudian diberikan arahan dan disampaikan dan dijelaskan bahwa hal yang demikian itu tidak boleh atau tidak diperkenankan, sehingga wali dari anak tersebut itu juga memberikan masukan kepada anaknya supaya tidak mengendarai sepeda motor karena masih belum cukup usianya. Seperti itu, Bu. Oke, luar biasa ya tanggapan atau canggahan jawaban dari kelompok 1. Boleh tepuk tangan untuk kelompok 1 ya. Ya, sangat luar biasa ya jawabannya dari Natajam ya, perwakilan dari kelompok 1. Bagaimana Edi? Apakah jawabannya sudah sesuai?
Apakah Sangat sudah sesuai, dipahami? Bu. Sangat sesuai ya. Sangat bagus sekali ya jawaban dari Natazam. Jadi untuk sanksinya orang tuanya mungkin ya yang akan dipanggil oleh pihak kepolisian untuk diberi istilahnya sanksi ya. Kenapa anaknya diperbolehkan menggunakan kendaraan bermotor sedangkan umurnya masih di bawah umur ya dan jelas tidak boleh menggunakan motor. Dan mungkin nantinya akan merugikan kedua orang tuanya ketika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan gitu ya. Makanya kita antisipasi dulu dengan cara memanggil kedua orang tuanya. Oke, terima kasih untuk presentasi dari kelompok 1 ya, sangat luar biasa. Dan pertanyaan dari Naedi juga. Kita lanjut untuk kelompok 2. Apakah sudah siap kelompok 2? Siapa yang akan mempresentasikan? Saya, Bu. Oke, Naedi, silahkan. Hasil analisisnya ya mengenai gambar yang kedua ya. Sebentar ya, Bu. Silahkan. Ya, dari kelompok 2, setelah kami berdiskusi dalam kelompok, hasil yang kami dapatkan dari gambar itu adalah anak-anak ya, dalam hal ini anak sekolah yang sedang minum minuman beralkohol, Bu. Iya. Di depan mereka itu banyak botol-botol dan mungkin menghisap sabu juga. Itu termasuk dalam pelanggaran hukum pidana, Bu, karena menggunakan obat-obatan dan minuman keras walaupun itu terjadi di lingkungan sekolah. Jadi mereka melanggar 2 aturan sekaligus, aturan di sekolah dan aturan hukum pidana. Bagaimana solusi terkait gambar tersebut? Solusinya yang pertama, dari sekolah harus memberikan tindakan tegas berupa tindakan pembinaan dan juga yang kedua itu bisa pembinaannya dalam bentuk skorsing, Bu, mungkin 2 bulan. Terus karena mereka anak-anak di bawah umur, mungkin pihak kepolisian ya memberikan teguran dan arahan kepada mereka terlebih dahulu kan mereka masih di bawah umur ya, Bu. Terus yang terakhir, analisislah akibat yang terjadi apabila pelanggaran hukum atau norma yang terjadi dalam gambar tersebut dibiarkan saja. Kalau dibiarkan saja, yang pertama mereka itu akan jadi pecandu penggunaan obat-obat terlarang. Kalau sudah candu, nanti masa depan mereka itu sudah nggak terarah, Bu. Nah, disitulah potensi mereka terlibat tindakan-tindakan kriminal dan melakukan pelanggaran hukum yang lain yang mungkin justru lebih besar. Iya. Seperti itu, Bu. Oke, luar biasa ya pemaparan presentasi dari kelompok 2. Coba beri tepuk tangannya ya untuk kelompok 2 ya. Sangat luar biasa. Oke, presentasi yang sangat bagus ya dari Naedi dan teman-temannya untuk menjelaskan mengenai gambaran yang kedua ya, mengenai di situ anak di bawah umur ya atau anak sekolah melakukan tindakan pelanggaran hukum ya dengan meminum minuman keras atau obat-obatan terlarang. Oke, kira-kira ada pertanyaan atau sanggahan dari kelompok lain mengenai pendapat dari kelompok 2? Silahkan jika ada yang mau ditanyakan untuk kelompok 2-nya. Tidak ada? Paham ya apa yang dijelaskan oleh kelompok 2? Paham? Oke, paham ya, alhamdulillah. Berarti kita lanjutkan lagi ya di sini mengenai di presentasi kelompok 3 ya. Kira-kira kelompok 3 apakah sudah siap? Natomi, Nawida, Ajeng, Iras. Oke, siapa yang akan mempresentasikan? Wida, Bu. Nawida, silakan Nawida untuk dipresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Iya, Bu. Baik, jadi
kelompok kami akan mempresentasikan mengenai gambar yang kita dapat, yaitu tentang anak muda yang duduk di angkutan umum, tetapi di situ sebenarnya ada orang yang berkebutuhan khusus dan juga ada ibu hamil, tetapi malah tidak diberikan kursi gitu. Nah, menurut saya ini adalah pelanggaran terhadap norma norma sosial. kesopanan ya. Norma sosial, iya. Iya. Iya, jadi norma kesopanan dan norma sosial gitu. Jadi karena ada sikap egoisme di situ yang muncul dari anak muda ini yang seharusnya memberikan kursi kepada orang yang lebih membutuhkan, tetapi tidak. Nah, untuk sanksinya biasanya ini berupa Jadi kalau norma sosial itu biasanya berupa hujatan, ya, cemoohan, Bu, ya, ya cemoohan, hujatan gitu. Itu Bu menurut kelompok kami. Oke, luar biasa ya presentasi dari kelompok 3 ya, dari Nawida dan Natomi dan teman-temannya. Boleh kasih tepuk tangannya ya untuk kelompok 3. Luar biasa atas jawabannya. Terima kasih ya Nawida dan Natomi untuk pemaparan diskusinya. Kira-kira ada yang mau bertanya mengenai permasalahan atau gambar dari kelompok 3? Silahkan jika ada kelompok lain yang memang tidak setuju atau ingin menambahkan atau ingin menyanggah pemaparan dari kelompok 3, boleh silahkan. Ibu kasih kesempatan untuk kalian jika memang belum dipahami. Silahkan bertanya. Tidak ada, semuanya paham ya mengenai penjelasan dari kelompok 3 ya. Di situ tadi Nawida menjelaskan ya bagaimana gambar yang ketiga itu seorang pemuda yang tidak sopan ya, istilahnya dia melanggar yang namanya kesopanan juga gitu. Dia menghargai yang memang harusnya dihususkan untuk yang mempunyai orang-orang yang berkebutuhan khusus tapi dia tidak menghiraukan gitu ya, sikapnya malah acuh. Untuk sanksinya mungkin teguran dari orang lain juga yang melihat gitu ya. Oke, kita langsung saja supaya waktunya lebih cepat ke kelompok 4 ya. Di sini ada Nasolehin dan Naintan, Nakurniawan, Muhammad Maimun dan Mita. Silakan siapa yang akan mempresentasikan hasil diskusinya untuk kelompok 4? Baik Bu, saya coba Intan. mempresentasikan hasil diskusinya. Iya, silakan. Kelompok 4 itu di gambarnya itu terlihat orang yang sedang main hakim sendiri Bu. Nah, itu termasuk ke dalam pelanggaran pidana kalau menurut kelompok kami, karena di situ terjadi main hakim sendiri gitu Bu. Padahal seharusnya yang harus dilakukan itu kita harus ketika kita melihat ada pelanggaran hukum atau ada pencurian misalnya, kita harus melaporkannya, jangan sampai ditindak sendiri gitu, karena ada pihak yang berwajib yang memiliki tugas untuk mengadili gitu atau untuk menegakkan hukum. Nah, akibatnya atas perbuatan ini setiap orang akhirnya merasa bahwa ternyata main hakim sendiri itu bisa dilakukan gitu ketika nanti main hakim sendiri ini tidak diproses gitu atau sering terjadi di dalam kehidupan masyarakat gitu Bu. Kalau menurut kelompok kami, mungkin Soyun bisa menambahkan atau yang lainnya bisa menambahkan. Terima kasih Bu. Iya, terima kasih Nek Intan dan kelompok 4 yang lainnya atas hasil presentasi diskusi kelompoknya ya, sangat luar biasa ya. Kita berikan tepuk tangan untuk kelompok 4 ya. Oke, luar biasa jawabannya ya. Di sini kelompok 4 menjelaskan mengenai ini ya,
kasus pelanggaran hukum ya, main hakim sendiri. Kenapa sih di Indonesia itu yang namanya main hakim sendiri sudah menjadi kebiasaan gitu ya, padahal sudah jelas itu melanggar yang namanya hak asasi manusia ya. Jadi sudah ada aparat ya, penegak hukum yang memang ditugaskan gitu kan, ketika ada maling yang tadi dijelasin sama Nek Intan gitu kan, kita serahkan ke pihak yang berwajib, jangan sampai kita main hakim sendiri. Kira-kira ada yang mau bertanya nggak dari penjelasan dari kelompok 4 tadi? Ada yang memang mau menambahkan atau bertanya, silahkan. Tidak ada? Oke, berarti sudah paham ya yang dipaparkan sama kelompok 4 ya. Oke, kita mulai yang kelompok terakhir ya. Ini ada Namira dan Napahmi ya, Saifullah dan Salsa dan Pani. Silahkan dipresentasikan untuk kelompok terakhir. Siapa yang akan mewakili? Saya Bu yang mewakili Napahmi, silahkan. Untuk kelompok 5 ini sendiri, yang gambar yang saya perhatikan ini adalah kasus pembulian Bu yang sering terjadi di sekolah, yang dimana kasus pembulian ini tidak seharusnya terjadi Bu. Untuk mengatasinya di sini perlu bimbingan dari guru-guru yang ada di sekolah dan perlu pengawasan. Begitu juga anak-anak juga harus selalu diberi ini Bu, diberi pembekalan tentang bahayanya pembulian Bu. Biasanya pembulian itu terjadi karena kurangnya perhatian dari orang tua Bu, dan kurangnya juga pengawasan dari guru. Ya mungkin itu saja dari saya Bu, hasil diskusi saya dengan Mira Bu. Oke, itu ya mengenai hasil diskusi dari kelompok terakhir ya, kelompok 5. Oke, itu sangat luar biasa ya jawabannya. Berikan tepuk tangan untuk kelompok 5 ya. Oke, terima kasih ya kelompok 5 dan teman-temannya ya, Napahmi sudah memaparkan hasil diskusinya mengenai gambar dari gambar 5 ya. Di sini mengenai bully ya, bully di lingkungan sekolah. Kira-kira di lingkungan yang sekolah kalian saat ini ya, yang sekarang Ibu sedang mengajar, ada nggak sih kasus bully? Kira-kira ada nggak sih di sini orang yang suka membuli? Tajam Bu, suka ngebully Bu. Oh, tajam. Astagfirullah. Gak boleh seperti itu ya, Natazam ya. Itu menjadi perilaku yang tidak baik ya, bertentangan dengan hukum. Ya, mungkin Natazam bukan membuli, mungkinnya hanya bercanda. Kalau Ibu sih yakin di sini anak-anaknya sangat patuh terhadap hukum ya, aturan hukum, semuanya melaksanakan ketertiban dengan baik, misalnya ya, tidak ada yang bertentangan dengan hukum. Ibu yakin. Natazam juga mungkin sebenarnya nggak membuli ya, mungkin ya. Mudah-mudahan bisa diperbaiki ketika kita istilahnya bercanda terhadap teman dan sebagainya, sampai kita menyakiti teman kita ya dengan perkataan atau candaan kita juga. Bisa jadi itu jadi bahan bulian juga ya. Tidak boleh seperti itu. Jadi kita harus rubah kehidupan kita menjadi lebih baik yang sesuai dengan aturan hukum. Oke, kira-kira dari presentasi semua ya, dari kelompok 1, kelompok 2 sampai kelompok 5, ada yang bisa menyimpulkan tidak hasil diskusi yang telah dipaparkan dari setiap kelompok ini? Coba Ibu mau dengar dari teman-temannya ya, yang sudah memaparkan dan sudah tanya jawab juga kepada temannya dan sudah memperhatikan tadi ya mengenai hasil diskusinya. Kira-kira kesimpulan hasil diskusinya seperti apa sih? Ada yang bisa menjelaskan? Coba silakan, siapa yang akan menjelaskan hasil atau kesimpulan diskusi dari kelompok? Siapa di sini? Tunjuk aja Bu. Oh, ditunjuk aja, boleh. Coba Ibu minta Natazam ya untuk menyimpulkan. Bersediakah Natazam? Belum Bu. Oh, belum siap ya. Aduh, ternyata mungkin Natazam lagi kurang sehat juga ya. Oke, Nafahmi aja yang dari tadi aktif ya membantu teman-temannya. Coba Nafahmi simpulkan hasil diskusi dari tiap kelompok yang sudah didiskusikan. Baik Bu,
dari beberapa hal yang sudah disampaikan oleh kelompok-kelompok yang lain dan juga kasus-kasus yang sudah ditelaah oleh kelompok-kelompok yang lain di sini, kesimpulannya, jadi dari beberapa gambar yang sudah ditampilkan tadi, di situ kita harus menghindari hal-hal tersebut, Ibu, supaya dalam kehidupan sehari-hari dan kehidupan kedepannya ini kita bisa terhindar dari sikap atau perilaku yang tidak sesuai dengan hukum tersebut, Ibu. Dan kita bisa hidup sesuai dengan hukum atau aturan-aturan yang sudah ada di setiap lingkungan yang kita diami, Ibu. Mungkin itu kesimpulan dari saya. Oke, luar biasa ya kesimpulan dari Nafahmi ya. Kasih tepuk tangannya untuk Nafahmi ya, bisa menyimpulkan dari semua hasil diskusi dari teman-temannya. Kira-kira ada yang mau menambahkan atau menyanggah? Tidak ada? Sudah paham ya untuk kesimpulannya ya. Tadi Nafahmi menjelaskan ya bahwa untuk kita menghindari yang namanya kasus-kasus yang bertentangan dengan hukum, kita harus menghindari ya hal-hal tersebut ya. Terus kita harus berpedoman juga terhadap hukum atau aturan yang sudah berlaku ya di negara kita seperti apa. Ya, kita juga harus melek hukum. Kita harus tahu aturan hukum yang harus kita laksanakan di kehidupan kita sehari-hari seperti apa sih gitu ya. Contohnya mungkin kalian sebagai pelajar, kalian harus melaksanakan tata tertib di lingkungan sekolah gitu ya, baik itu di lingkungan rumah dan di lingkungan masyarakat juga gitu ya. Jangan sampai perilaku yang kita lakukan di kehidupan kita itu membuat kita rugi ke depannya gitu ya, apalagi kalau kita sampai melakukan perilaku yang bertentangan dengan hukum. Mungkin itu ya Ibu simpulkan dari semua hasil diskusi dan hasil pembelajaran hari ini ya. Kira-kira ada yang mau ditanyakan lagi nggak sebelum kita merefleksi gitu pembelajaran hari ini? Kira-kira ada yang mau ditanyakan? Tidak ada, semuanya paham kan? Paham ya. Kira-kira senang nggak sih setelah kalian belajar mengenai bagaimana sih sikap yang sesuai dengan hukum itu? Ternyata banyak gitu kan contoh kasus yang bertentangan dengan hukum. Kira-kira senang nggak sih setelah kalian tahu dan menganalisis kasus tersebut? Senang ya, jadi kalian tahu ya bagaimana contoh atau sikap perilaku yang harus kalian lakukan di kehidupan kalian sehari-hari. Yang bertentangan seperti apa, jangan sampai kita lakukan gitu ya. Oke, sebelum kita mengakhiri, Ibu akan ingin menugaskan kalian ya untuk membuka link ya di Google Form-nya. Di situ ada link Ibu share ya. Silahkan kerjakan soal ya untuk hasil evaluasi pembelajaran hari ini. Apakah sudah ada? Sudah adakah? Sudah ya. Coba kerjakan ya semuanya ya. Jangan sampai tidak ada yang mengerjakan. Karena kita kan sebagai warga negara yang baik harus yang namanya melaksanakan kewajiban gitu ya. Ketika ada tugas kita harus laksanakan. Tajam, sudah dikerjakan? Sudah, Bu. Sudah, alhamdulillah semuanya sudah ya. Ternyata sudah dikirimkan juga. Oke, untuk materi gitu ya atau pembelajaran hari ini Ibu sudah sampaikan ya tadi baik dari video, dari hasil diskusi gitu ya. Terima kasih untuk anak-anak Ibu yang super duper pintar gitu ya. Di sini anak-anak yang pintar gitu ya sudah melaksanakan kewajibannya juga, menjalankan tugasnya untuk belajar dengan sungguh-sungguh ya. Untuk materi yang akan kita bahas di pertemuan selanjutnya, kira-kira ada yang sudah tahu apa belum kita akan bahas materi apa? Kira-kira ada yang tahu tidak? Kita akan bahas apa di materi selanjutnya? Coba buka lagi buku bahan ajarnya, buku siswanya ya. Siapa yang tahu kira-kira materi apa yang akan kita bahas di minggu depan?
Ada yang tahu? Lupa lagi, Bu. Lupa lagi, oke, gak apa-apa ya. Nanti kalian buka lagi ya buku paketnya, sumber belajarnya gitu ya, supaya kalian lebih belajar lagi ya literasi lagi di rumah. Oke, yang akan kita bahas di sini untuk minggu depan yaitu mengenai dinamika Indonesia dalam perdamaian dunia. Oke, untuk tugasnya mungkin kalian baca-baca materinya gitu ya di rumah supaya nanti ketika pembelajaran kita sudah siap ya dengan materi yang akan kita bahas di pertemuan berikutnya ya. Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan gitu ya, dan kalian sudah paham ya mengenai pembelajaran hari ini ya, kita sudah mengevaluasi juga. Di sini ternyata bagus-bagus ya jawaban dari jawaban dari kalian ya mengenai hasil evaluasi materi saat ini ya yang kita pelajari. Ibu sudah lihat di beberapa siswa ya. Nah, Fahmi itu jawabannya luar biasa ya. Semuanya sudah dijawab dan menurut pendapat sendiri juga ada ya. Jadi untuk hasilnya sangat bagus. Nanti Ibu akan berikan nilai juga ya untuk yang sudah mengerjakan. Oke, sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, coba Nak Edi untuk berdoa ya, menutup pembelajaran hari ini. Coba dipersilakan untuk berdoa. Ya, teman-teman, mari kita menutup kegiatan kita hari ini dengan berdoa. Berdoa mulai, berdoa selesai. Oke, terima kasih Nak Edi dan teman-teman ya, anak-anakku yang Ibu banggakan ya. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Kita bertemu lagi di pembelajaran berikutnya ya minggu depan. Semoga kalian bisa menerima manfaat dari materi saat ini ya. Dan kita bertemu lagi dalam keadaan sehat walafiat ya. Ibu akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman yang sudah membantu. Saya kembalikan kepada Bu Binti dan Bu Maya. Terima kasih Bu Widi. Ya, kita langsung saja ke para observer. Silakan Pak Tommy dan Bu siapa tadi ya? Bu Neni ya? Ya Bu. Iya. Iya, Bu Neni. Ya. Bu Neni siapa Tommy? Ya. Saya dulu ya Pak Tommy. Ya, untuk Bu Widi bagus sekali suaranya, ya ampun empuk sekali gitu loh ya. Terima kasih Bu Neni. Karena memang dari kemarin-kemarin ini yang paling jelas Bu. Saya jujur ini yang paling jelas suaranya Bu Widi gitu loh. Ya, jadi saya tahu Ibu itu iya suaranya itu lembut sekali gitu loh. Terus dari penampilannya tadi juga sudah bagus. Peserta didiknya juga tadi merasa senang, sempat kita diajak tertawa sedikit. Yang di sini ada yang suka membuli, kita manggilnya Pak Tazam yang suka membuli. Nah itu juga buat kita refleksi lah, biar nggak terlalu tegang tuh. Cuma kalau dari saya mungkin sama Bu, dari kayak saya kemarin, waktunya Bu mungkin memang kurang panjang ya Bu ya, kita kira ya 30 menit. Ini tadi saya lihat ibunya tadi mulai dari jam 9 kurang kalau nggak salah. Sekarang kan mau setengah 10 lebih Bu. Kepanjangan ya Bu ya? Kalau dari saya. Iya. Sedikit pun nggak apa-apa. Oh iya. Nggak lihat waktu tadi. Iya, kalau memang kita sedang ngajar memang sering lupa waktu Bu. Iya, keenakan ya Bu ya di dalam kelas biasanya. Keasikan. Ya. Terima kasih Bu Neni. Itu aja Bu Widi dari saya. Mungkin nanti ada masukan lain dari Pak Tommy. Monggo Pak Tommy. Terima kasih Bu Neni. Iya, Bu Neni terima kasih kesempatannya. Untuk Bu Widi ya PTC-nya kali ini yang sangat luar biasa, seperti sama Bu Neni sampaikan tadi, kurangnya memang di waktu ya Bu, terlalu banyak, mungkin terlalu asik lah dengan anak-anak yang lucu-lucu ini. Iya, lucu-lucu. Pintar-pintar. Jadi dia terbawa terlalu asik, dari penyampaiannya juga sudah maksimal, sangat luar biasa, bagus. Mungkin itu aja Bu.
Ya, lagi-lagi masalah ke waktu kalau kita iya, leader waktunya teaching ini, ya. Bu, ya. Ya, terima kasih Pak Tommy. Iya ya Bu, sama-sama. Oke, monggo Bu Binti. Oke, terima kasih. Ya, seperti yang disampaikan oleh teman-teman bahwa sekarang ini tadi Bu Widi tampak lebih tenang. Biasanya itu kalau orang Jawa bilang tuh gupuh gitu, apa ya? Gupuh itu bingung, seperti grogi ya. Ini juga grogi Bu sebenarnya. Tapi nggak kelihatan Ibu, hari ini agak tenang Ibu. Awal itu sedikit gitu, cuma sedikit gimana, tapi setelah itu tenang gitu. Biasanya itu sejak awal, tengah itu saya gimana, ini gimana, tapi ini yang kelihatan agak tenang daripada biasanya, dan suaranya juga jelas. Sepertinya sudah dipersiapkan ya ini Bu Widi ya. Bagus ya kan ya. Dari komenan teman-teman yang minggu sebelumnya ya suaranya katanya kan sama video, jadi saya mempersiapkan laptopnya juga dipersiapkan juga. Jadi biar supaya jelas gitu suaranya Bu. Iya, ya cuma nanti di inti agak dikurangi sedikit supaya tidak waktunya nggak panjang Bu ya. Tadi di penutup saat tunggu-tunggu biasanya refleksi yang lupa, refleksinya ingat. Saya tunggu-tunggu penutupnya, oh ternyata sudah semua. Ya, cuma di inti ya. Iya, di inti nanti. Ya kalau waktu dijelaskan intinya saja, konsep yang pasti gitu aja, biar nggak miskonsepsi, nggak usah dipanjang gitu supaya waktunya bisa gitu. Saya kira dari saya seperti itu Bu Maya. Terima kasih Bu Binti. Terima kasih Bu Binti. Ya tadi kalau menurut saya ya Bu Widi itu guru yang tertib ya. Karena semua komponen itu ada ya, semua komponen yang ada di inti itu ada dari awal hingga di akhir tadi. Nah memang jadi waktunya itu lama ya. Iya. Saya ya Bapak Ibu bisa melihat tahapan-tahapan yang dilakukan. Gimana kalau seneng enggak? Nah itu sudah getting in ya, dari proses getting in dengan peserta didik. Di akhir tadi juga ditanya gimana perasaan belajar ini gimana, seneng enggak? Ya. Semuanya dilakukan ya. Ya, jadi melakukan semuanya. Ya. Terima kasih Bu Maya. Jadi bukan hanya ya, ini tadi menjadi panjang karena Ibu meminta semua kelompok presentasi. Jadi tadi kalau saya kelompok presentasi kelompok pertama dan yang terakhir saja, maka lebih singkat ya. Dan semua harus presentasi ya. Dan ketika betul tadi sampaikan Bu Binti, misalkan kalau mereka melakukan tadi ada gambar kedua, misalnya gambar keduanya apa? Oh, anak yang sedang melakukan apa yang terjadi, berarti kan di LKPD itu harus jelas apa yang kamu pahami dari gambar tersebut, aturan hukum apa yang dilanggar, misalnya gitu Bu. Kemudian sanksinya, jika aturan ini dilanggar itu sanksinya apa? Nah, itu yang kemudian lebih ditekankan. Tadi isu yang bagus adalah yang bisa disanksi bukan hanya pelanggar hukum, tapi yang mendukung. Mereka yang mendukung itu bukan hanya yang mengikuti, tapi mereka yang tahu tapi diam saja dianggap mendukung, gitu kan? Iya Bu Widi tadi. Yang tahu dan diam saja itu dianggap mendukung di dalam aturan hukum, itu dimaknai dengan mendukung. Oleh karena itu kalau ada temanmu misalnya ya, tadi gitu konteksnya. Kalau ada temanmu melakukan ini, terlihat mereka berkumpul bawa botol, bawa ini, segera lapor ke sekolah. Agar segera, nah itu perlu ada penguatan seperti itu. Menurut saya itu saja, tapi yang lainnya sudah bagus.